gaji 5 juta, angsuran rumah 2 juta. Banyak yang bilang, "Ah, aman kok, masih sisa 3 juta." Dan jujur aja, di awal memang terasa aman. Masih bisa makan, masih bisa jalan, masih bisa senyum. Tapi anehnya, banyak juga yang mulai berat. Bukan di bulan pertama, bukan di tahun pertama, tapi di tahun kedua. Dan yang bikin lebih aneh lagi, jarang banget yang mau cerita. Karena kelihatannya salah kalau ngeluh. Rumah sudah punya cicilan jalan, masa masih bilang berat? Padahal masalahnya seringkali bukan di cicilannya, tapi di hidup setelah cicilan. Di video ini kita nggak mau nakut-nakutin, juga nggak mau nyuruh kamu ambil atau nggak ambil rumah. Kita bakal bahas pelan-pelan, hitungan yang kelihatannya aman, realita hidup setelah bayar cicilan. Kenapa banyak orang baru terasa capek belakangan? Dan yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu sudah terlanjur jalan atau masih di tahap mikir? Kalau kamu lagi ada di fase ini, dengerin sampai akhir. Karena mungkin yang kamu rasain sekarang bukan cuma kamu doang. Bagian 1. Membongkar rasa aman yang palsu. Aman itu menurut siapa sih? Serius, coba kita jujur sebentar. Kalau dibilang aman, biasanya aman versi siapa? Versi bank atau versi hidup kamu sehari-hari? Karena kalau menurut bank, yang penting cicilan kebayar tiap bulan, nggak telat, nggak macet, udah, selesai. Bank nggak nanya kamu capek atau nggak nanya kamu masih bisa nabung atau nggak nanya kamu tidur nyenyak atau malah kepikiran tiap malam. Selama cicilan masuk, di mata bank itu aman. Tapi hidup nggak sesimpel itu. Hidup itu bukan cuma soal bayar cicilan. Hidup itu soal masih bisa makan dengan tenang, masih bisa sakit tanpa panik, masih bisa nolong keluarga tanpa mikir panjang, dan masih punya ruang buat bernapas. Makanya di video ini, kita nggak mau pakai standar bank doang. Kita bakal bahas, apa bedanya aman versi bank dan aman versi hidup nyata? Kenapa banyak orang ngerasa aman di awal tapi pelan-pelan sesak? Dan di bagian selanjutnya kita bakal masuk ke angka yang jujur. Uangnya habis kemana aja setelah cicilan dibayar? Jadi sebelum kamu bilang, harusnya aman kok, tahan dulu. Karena bank itu nggak tinggal di rumah kamu. Yang hidup dengan keputusan ini, kamu sendiri, dan itu yang mau kita bongkar pelan-pelan di video ini. Bagian 2, hitungan jujur di atas kertas. Sekarang kita masuk ke hitungan paling dasar. Nggak ribet, nggak pakai istilah aneh. Pertanyaannya simpel. 2 juta dari 5 juta itu berapa persen? Jawabannya 40%. Artinya apa? Artinya dari setiap 5 juta yang kamu dapat, 2 jutanya langsung habis buat rumah. Belum buat makan, belum buat jalan, belum buat hidup. Padahal standar yang sering dipakai itu begini. Kalau cicilan masih di angka 20-30% itu masih dianggap aman. Begitu lewat 35% itu, sudah mulai masuk zona rawan. Dan 40% itu artinya hidup kamu harus rapi banget. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa banyak salah. Sedikit melenceng, langsung kerasa. Masalahnya, banyak orang berhenti di sini. Begitu tahu, oh masih bisa, langsung merasa aman. Padahal, angka itu cuma gambaran di kertas, belum tentu kuat di kehidupan nyata. Makanya setelah ini kita nggak mau berhenti di persentase. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas yang lebih jujur lagi. Setelah cicilan 2 juta dibayar, sisa uang 3 juta itu beneran cukup nggak buat hidup sebulan? Uangnya lari kemana aja? Dan kenapa banyak orang ngerasa, kok kayaknya aman tapi capek ya? Dengerin terus. Karena disitulah biasanya masalah aslinya mulai kelihatan. Bagian 3. Setelah cicilan, hidupnya gimana? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang paling jujur. Setelah bayar angsuran 2 juta, uang kamu sisa berapa? Jawabannya 3 juta. Dan disinilah banyak orang mulai bilang, masih aman dong 3 juta. Tapi coba kita duduk sebentar, kita lihat hidupnya jalan kemana. Makan sebulan, nggak mewah, nggak aneh-aneh, sekitar 1,5 juta. Transport, entah bensin, ongkos, atau parkir, kurang lebih 600.000. Listrik, air, pulsa, internet,
itu jarang bisa ditekan, sekitar 500.000. Terus masih ada sosial, kebutuhan kecil yang suka datang tiba-tiba, amplop, jajan anak, atau hal nggak kepikiran, 300.000. Kalau dijumlahin itu udah hampir 2.900.000. Artinya apa? Artinya dari sisa 3 juta, yang benar-benar masih pegang di tangan tinggal 100.000. Bisa hidup? Bisa. Tapi jujur aja, itu hidup tanpa ruang salah. Sekali aja ada yang meleset. Sekali aja ada kebutuhan dadakan langsung kerasa berat. Dan di titik ini, banyak orang mulai capek tapi nggak ngerti kenapa. Makanya abis ini, kita bakal bahas satu hal penting. Kenapa di awal semuanya kelihatan aman, tapi pelan-pelan mulai terasa sesak. Dan kenapa rasa capek itu biasanya baru muncul belakangan. Jangan kemana-mana, karena di situ biasanya cerita aslinya mulai kebuka. Bagian 4, kenapa awalnya terasa aman? Pernah nggak sih dengar orang bilang, awal-awal mah nggak apa-apa kok? Dan biasanya itu benar. Di awal memang terasa aman. Kenapa? Karena masih semangat, masih ada rasa bangga punya rumah, masih ada energi buat ngejalanin semuanya. Terus, biaya-biaya itu belum kelihatan. Rumah masih baru, belum banyak yang rusak. Belum mikir perbaikan, belum mikir tambahan ini itu. Dan satu lagi, hidup juga belum banyak berubah. Pola hidup masih sama kayak sebelum punya rumah. Masih mikir, nanti juga bisa diatur. Masalahnya, hidup itu nggak berhenti di situ. Pelan-pelan, biaya mulai muncul. Harga kebutuhan naik, capek kerja numpuk. Kadang ada kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Dan di situ orang mulai ngerasa, kok beda ya sekarang? Bukan karena salah ambil rumah, bukan juga karena tiba-tiba boros. Tapi karena masalah finansial itu jarang datang tiba-tiba. Biasanya bocor pelan-pelan, nggak kerasa hari ini, tapi beratnya ngumpul besok. Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal masuk ke bagian paling penting. Buat kamu yang sudah terlanjur jalan, dan juga buat kamu yang belum jalan. Apa yang bisa dilakukan biar kondisi ini nggak makin sesak? Dan gimana caranya tetap waras jalanin cicilan jangka panjang? Jadi jangan berhenti di sini, karena setelah ini kita mulai masuk ke bagian yang benar-benar dagingnya. Bagian 5, buat kamu yang sudah terlanjur jalan. Kalau kamu sudah ambil cicilan ini, tenang dulu. Video ini bukan buat nyalahin kamu, karena banyak orang ada di posisi yang sama. Dan yang paling penting sekarang bukan menyesal, tapi gimana caranya tetap kuat jalanin ini. Hal pertama yang perlu diturunin itu bukan kualitas hidup, tapi gengsi. Rumah belum harus kelihatan jadi. Furnitur nggak harus lengkap, nggak perlu buru-buru kelihatan mapan. Yang penting hidup kamu masih bisa jalan tanpa ngos-ngosan. Kesalahan paling sering setelah ambil rumah itu satu, biaya hidup ikut naik. Merasa sudah punya rumah jadi pengen ini itu, padahal cicilan lagi berat-beratnya. Makanya, biaya hidup harus dikunci. Bukan disiksa, tapi dikontrol. Stop dulu nambah cicilan baru. Stop dulu hidup impulsif. Sekarang fokus ke 3 hal ini. Pertama, dana darurat. Walau kecil, yang penting rutin. Kedua, kesehatan. Karena sekali sakit, semua hitungan bisa berantakan. Dan ketiga, cash flow bulanan. Tahu uang masuk kemana dan keluar kemana. Kalau 3 ini aman, kamu masih pegang kendali. Dan di bagian selanjutnya kita bakal bahas buat kamu yang belum jalan tapi lagi mikir, supaya kamu gak ngulang kesalahan yang sama dan bisa ambil keputusan dengan lebih tenang. Jangan berhenti di sini, karena masih ada satu bagian penting lagi sebelum kita tutup videonya. Bagian 6, buat kamu yang belum jalan. Kalau kamu belum ambil rumah, dengerin baik-baik ya, justru kamu belum terlambat. Serius, belum terlambat sama sekali. Karena kamu masih punya satu hal penting yang sering gak dimiliki orang lain. Kesempatan buat mikir dengan tenang. Kesalahan paling sering sebelum ambil rumah itu bukan soal hitungan, tapi soal buru-buru. Karena ngerasa ketinggalan, karena lihat orang lain sudah punya, karena takut harga naik. Padahal hitungan aman itu bukan cuma soal lolos bank. Hitungan aman versi hidup itu, kamu masih bisa tidur nyenyak, masih bisa nabung, walau sedikit. Dan gak panik kalau suatu hari
ada kejadian darurat. Makanya patokannya simpel. Cicilan ideal itu maksimal di 25-30%. Masih ada ruang buat nabung dan hidup nggak langsung ketarik kencang. Kalau sekarang belum sampai ke situ itu bukan kegagalan. Itu kesiapan yang belum matang. Ingat baik-baik kalimat ini. Nunggu itu bukan gagal. Gagal itu memaksakan diri. Buat keputusan yang panjang dengan kondisi yang belum siap. Di bagian penutup nanti, kita bakal satukan semuanya. Buat kamu yang sudah jalan dan buat kamu yang belum jalan. Supaya keputusan soal rumah ini nggak cuma bikin kelihatan aman, tapi juga bikin hidup kamu lebih tenang ke depannya. Dengerin sampai akhir, karena ini bagian yang paling jujur. Jawaban paling jujur. Sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Jadi, gaji 5 juta, angsuran rumah 2 juta, aman atau enggak? Jawaban paling jujurnya gini, bisa jalan, tapi bukan pilihan paling aman. Karena secara angka mungkin masih kebayar, tapi secara hidup ruangnya tipis banget. Sedikit salah hitung, sedikit ada kejadian langsung kerasa berat. Dan itu bukan soal kuat atau lemah, bukan juga soal pintar atau enggak, itu soal ruang hidup. Rumah seharusnya jadi tempat kamu pulang dengan tenang, bisa narik napas, bisa istirahat, bukan tempat kamu tiap bulan nahan rasa takut dan pura-pura baik-baik aja. Buat kamu yang sudah jalan, semoga kamu bisa lebih pegang kendali, lebih jujur sama kondisi sendiri, dan gak merasa sendirian. Buat kamu yang belum jalan, semoga kamu bisa ambil keputusan tanpa buru-buru, tanpa tekanan, dan tanpa rasa takut ketinggalan. Karena rumah itu bukan lomba, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat sampai akhir. Sekarang gue mau tanya ke kamu lagi di fase yang mana? Sudah jalan? Atau masih mikir? Tulis di kolom komentar cerita kamu. Mungkin kelihatan sederhana, tapi bisa jadi ngebantu orang lain yang lagi ngerasa sendirian. Dan kalau kamu ngerasa konten kayak gini perlu lebih banyak dibahas, subscribe Rumah Kita ID. Kita bahas rumah tanpa bikin hidup makin berat.